والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madid zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-munazzahu anil jismiyyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali khatib berwasiat, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Takwa dalam pengertian sebagaimana terambil dari kata waqa, yaqi wiqayatan wa taqwa, yang artinya adalah hati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhati-hati menjaga dirinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan kemudian menyebabkan Allah murka padanya. Setidaknya ada 3 bingkai yang menyertai hamba Allah beriman yang bertakwa. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu, jangan sampai menganiaya dirinya atau menzalimi dirinya. Yang kedua, orang yang melakukan sesuatu jangan sampai menzalimi orang lain. Dan yang ketiga bingkainya adalah orang-orang yang melakukan sesuatu jangan sampai menyebabkan Allah murka padanya. Ma'asyiral hadirin berbahagia dan dimuliakan Allah. Kemudian orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang memiliki kecenderungan dominan untuk meniti jalan kebaikan dalam hidupnya. Kalaulah boleh diibaratkan, orang seperti ini umrina isun, umurnya semakin berkurang, kemudian pahalanya semakin bertambah. Orang yang seperti ini, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, bukanlah orang umrina isun wa dzanbi zaidun, orang yang umurnya semakin berkurang tetapi dosanya semakin bertambah. Wal iyadu billah. Karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kepada para hadirin untuk menelaah apa itu kebaikan dalam perspektif Al-Quran. Kalau kita mendekati Al-Quran terkait dengan satu kebaikan, ada beberapa terminologi yang digunakan. Yang pertama, Al-Quran menggunakan terminologi khair. Kata khair bermakna superlatif, artinya adalah paling baik, sangat baik. Tetapi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kata ini seringkali kita dengar setiap kali khatib, setiap kali muadzin mengumandangkan azannya di waktu subuh. Ada kalimat tasbih, as-salatu khairun minan naum. Diingatkan kita, salat itu sangatlah lebih baik dibandingkan dengan tidur. Maka kata ini seringkali kita temui di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan makna dari kata khair ini adalah
biasanya dia selalu dihadapkan oleh dua pilihan. Sebagaimana tadi ungkapan tasbih di sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik dibandingkan dengan tidur. Dan orang yang memiliki kecenderungan kebaikan, dia akan memilih di antara dua pilihan tersebut mana yang lebih baik. Maka orang yang baik adalah mereka-mereka yang memiliki kecenderungan di antara dua pilihan. Ketika dihadapkan dalam kehidupannya, dia akan memilih yang paling baik di antara dua pilihan tersebut. Maka orang yang baik adalah mereka-mereka yang begitu berhati-hati menimbang, menelaah, melihat, memperhatikan terkait dengan aspek aktivitas kehidupannya. Dia akan selalu memilih yang terbaik. Itulah hamba Allah yang baik. Kata kedua yang biasanya digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan suatu kebaikan adalah al-ma'ruf. Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Mereka yang menyeru kepada kebaikan. Kata ma'ruf ini pun bermakna baik. Artinya apa maksud hadis bagi dan dimuliakan Allah? Kalau boleh kita menelaah kata al-ma'ruf yang berarti kebaikan itu, makna spesialnya adalah seseorang yang baik itu pastilah orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan pada dirinya, baru kemudian kebaikan itu ditularkan menjadi spirit yang dia tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibda binafsi. Sehingga masyarakat hadir bagi yang dimuliakan Allah, orang yang seperti ini dia akan menjadi barometer. Orang yang seperti ini dia akan menjadi contoh. Orang yang seperti ini dia akan menjadi panutan dan teladan. Dan akan mudah dia menularkan kebaikan itu ke banyak orang. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah dia jiwai. Kebaikan itu lebih dulu dia lakukan, baru kemudian spirit kebaikan itu dia tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada anak dan istrinya, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat, teman dan koleganya. Itulah makna kata ma'ruf. Artinya adalah seorang yang baik itu ukurannya dalam perspektif Al-Quran, dia akan mendahulukan dirinya berbuat baik, maka kemudian dia akan tularkan spirit kebaikan itu kepada banyak orang. Kemudian kata ketiga yang bermakna baik itu asal hadir bagian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran setidaknya 3 kali menggunakan kata ihsan. Dan kata ini biasanya dibarengkan dengan kebajikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kecenderungan mereka itu melakukan perbuatan baik atau ihsan. Mari kita coba menelaah mana kata ihsan ini. Kata ihsan ini masuk hadis bagian menggunakan Allah. Biasanya dipadu-padankan dalam Al-Quran dengan kebajikan, kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Seorang anak yang baik bolehlah digambarkan, dia pasti memiliki keinginan untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya jauh lebih baik dibandingkan apa yang diberikan orang tuanya kepadanya, meskipun itu mustahil. Kenapa demikian? Karena apa yang diberikan oleh orang tua kita rasa-rasanya tidak akan bisa kita balas kebaikan tersebut. Maka Al-Quran menggunakan kata ihsan, wa bil walidaini ihsan. Lantas apa makna ini apabila kita menelaahnya? Artinya apa? Seseorang yang baik itu dia punya kecenderungan hati untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada dirinya jauh lebih baik dibandingkan apa yang diberikan kepadanya. Minimal maksud dari bagian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan membalas sama kebaikan yang diberikan kepada dirinya terhadap orang yang memberikan kebaikan itu kepada dirinya. Al-Quran bahkan menggambarkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut.
sesuatu yang lebih baik, atau minimal sama, selevel, sepupu, semisal. Itulah orang-orang yang dikatakan memiliki kebaikan pada dirinya. Karena itu ada 3 hal parameter yang harus kita jadikan ukuran ketika seseorang itu dapat dikatakan baik. Yang pertama, sebagaimana kata khair yang biasa digunakan Al-Quran untuk menggambarkan sifat kebaikan, maka orang yang baik itu dalam perspektif Al-Quran adalah mereka yang punya kecenderungan memilih di antara 2 pilihan yang dihadapkan dalam kehidupannya, yang dihadapkan dalam aktivitasnya. Dia akan memilih yang terbaik di antara 2 pilihan tersebut. Yang kedua, sebagaimana kata al-ma'ruf yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan kebaikan, maka orang yang dikatakan baik itu adalah mereka-mereka yang memulai kebaikan tersebut pada dirinya sebelum dia menularkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Spirit kebaikan itu ditularkan oleh dirinya setelah dirinya mampu mewujudkan kebaikan tersebut. Dan yang ketiga, masuk hari bagian mulia Allah. Orang yang baik itu adalah punya keinginan yang lebih besar untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas. Maka inilah orang-orang yang dikatakan memiliki nilai kebaikan. Seandainya parameter ini kita gunakan untuk memilih pimpinan kita nantinya misalnya, maka kita akan bisa melihat apakah dia memiliki kecenderungan untuk memilih yang terbaik di antara 2 pilihan. Apakah dia mampu untuk memulai kebaikan untuk dirinya sehingga pantas dia untuk diikuti dan dijadikan teladan. Dan apakah dia punya keinginan yang besar untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya jauh lebih besar dibandingkan apa yang dia terima. Karena itu masalah yang bagian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam pun kita mengenal yang disebut dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini sebagai ungkapan akhir dari khutbah singkat ini, Khatib ingin menyampaikan, kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka jalan pertama yang harus kita lakukan adalah dipaksa kebaikan itu kita wujudkan. Maka biasanya setelah dipaksa, seseorang akan menjadi terpaksa. Dan ketika seorang sudah terpaksa, akhirnya dia menjadi bisa. Dan ketika dia bisa mewujudkan kebaikan itu, maka kemudian hal tersebut menjadi biasa. Dan pada ujungnya ma'asyiral hadirin bagian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hal tersebut menjadi biasa, maka dia akan kemudian menjadi kebiasaan. Itulah akhlakul mahmudah, kebiasaan baik yang menyertai kehidupan seseorang. Adatul iradah, kehendak yang dibiasakan, sebagaimana definisi akhlak yang disampaikan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Karena itu apabila kita sudah memiliki kebaikan diawali dengan keterpaksaan, jalani itu, maka kemudian keterpaksaan itu akan membuat kita menjadi bisa, akan membuat kita menjadi biasa, dan akan membuat kita menjadikan itu kebiasaan. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, maka kebaikan itu akan menjadi akhlak yang menyertai diri kita. Dan orang-orang yang seperti ini pantas untuk dirinya kemudian dapat mendapatkan di penghujung usianya yang disebut dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Walhasil, akhir kehidupan yang baik itu tidak bisa ujuk-ujuk hadir dalam kehidupan kita. Dia harus dititi oleh begitu panjangnya tempaan, oleh begitu panjangnya kebiasaan. Maka kemudian dari kebiasaan itu menjadi adat yang menyertai kita, dan kemudian kita pun mampu mengakhiri hidup kita dalam keadaan terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Dan di akhir khutbah ini Khatib mengajak kita berdoa, ya muakhiru akhir hayatana ya husnul khotimah. Wahai Allah yang maha mengakhirkan, akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa
Sesungguhnya manusia itu adalah dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kesabaran, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullah jalal wal ikram wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayatihi wa imtinanihi lahu ta'ziman sya'ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du wa ba'da tahiyyati. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wardallahumma 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyub wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min budani muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, yang Maha Kasih, Maha Sayang. Sayangilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang Engkau ridhoi ya Rabbana. Tunjukkanlah kami jalan lurus-Mu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Jangan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami menjadi pribadi yang baik. Akhirkan hidup kami ya Allah dalam keadaan baik, menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna muwadana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arhamna wa ighfir lana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha hatta aqimis shalah.